Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat mendengarkan. Bab 301 Kebenaran. Sudah beberapa hari sejak Nangong Shuiwe tiba hari itu. Dan di bawah perawatan berbagai pil harta, tubuh Xing Jue telah pulih ke keadaan semula. Dan hari itu Nangong Shuiwe tidak tinggal lama setelah membangunkan Xing Jue, tetapi kembali ke benua timur dengan tergesa-gesa. Dari penampilannya yang penuh semangat, Xing Jue dapat mengetahui bahwa benua timur tampaknya tidak damai. Tapi karena ibunya tidak membicarakannya, Xing Jue tidak bertanya terlalu banyak. Lagi pula, kekuatan Panglima Perang peringkat menengah Nangong Shuiwe tidak tergoyahkan di benua timur. Karena keadaan Xing Jue tidak stabil beberapa waktu lalu, Feng Lao, Kaisar Ying Huang dan tokoh tingkat tinggi lainnya di Istana Asura sedang tidak mood untuk mengurus urusan Istana Asura, jadi hal-hal di Istana Asura menumpuk sekarang. Kali ini, Xing Jue juga berinvestasi kembali dalam urusan Aula Asura. Melihat Xing Jue yang fokus pada urusan Aula Asura setiap hari, semua orang tahu bahwa Xing Jue belum benar-benar pulih. Sekalipun jiwa dan raga Xing Jue dapat dipulihkan, tetapi luka di hatinya sulit untuk pulih, mungkin tidak akan sembuh dalam hidup ini. Xing Jue, nona kedua dari rumah Meng dan penatua Zhao ada di sini. Pada hari ini, Xing Jue sedang sibuk memilah-milah barang-barang yang terkumpul terakhir di kamarnya, tetapi Kaisar tiba-tiba menerobos masuk, dan masih ada senyuman di wajahnya. Wajahnya terlihat sangat bersemangat. Melihat ini, Xing Jue tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia bisa melihat dari wajah Kaisar bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Namun, Xing Jue tidak bertanya lagi, tetapi buru-buru mengikuti Kaisar ke aula utama. Saat ini, di kota hilang Feng Hua, yang sekarang menjadi aula utama Aula Asura. Feng Lao, Xiaolong dan pejabat tinggi Istana Asura lainnya ada di antara mereka, dan Yu Shiman, penatua Zhao, dan Ninja Bingwei dari Extreme Union Menshan juga ada di sana. Dan selain orang-orang ini, ada juga mayat di aula utama, dan mayat ini sebenarnya adalah yang lebih tua. Mengapa kamu di sini? Pada saat ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di luar aula utama. Melihat ke belakang, aku melihat Xing Jue berjalan perlahan menuju aula utama ditemani oleh Kaisar. Saudara Xing Jue, saya akhirnya menemukan Tetua Yu di lingkungan pengaruh Gu Daosuan beberapa hari yang lalu. Putus asa aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Melihat Xing Jue muncul, Yu Shiman menunjuk ke mayat penatua Yu di tanah, dan memberitahu Xing Jue apa yang terjadi dengan senyuman di wajahnya. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Tapi yang mengejutkan semua orang, Xing Jue tidak hanya tidak berterima kasih kepada Yu Shiman, sebaliknya, dia berkata dengan dingin kepada Yu Shiman setelah dia melirik mayat penatua Yu di tanah. Kakak Xing Jue, apakah kamu masih marah padaku? Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri saat itu. Jika aku tidak menghentikanmu, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Xiaohan sama sekali, dan seterusnya sebaliknya, kamu akan mendapat masalah dengan dirimu sendiri. Hidup. Melihat sikap Xing Jue, Yu Shiman mengerutkan kening dan berbicara dengan suara rendah hati. Kaisar, temui para tamu. Tiba-tiba, Xing Jue berteriak keras. Dan sikap abnormal Xing Jue semakin mengejutkan semua orang, tetapi saat ini mereka tidak ingin banyak bicara. Mereka hanya bisa diam-diam melihat perubahan pada Yu Shiman dan penatua Zhao itu. Bagaimanapun, dalam analisis terakhir, Istana Asura sekarang menjadi kekuatan bawahan dari Rumah Liga, dan Yu Shiman serta penatua Zhao adalah tokoh tingkat atas dari Istana Liga. Sebagai bawahan, mereka seharusnya tidak memperlakukan keduanya dengan sikap seperti itu. Dan hari ini Yu Shiman Shimen dan Elder Zhao masih datang ke sini dengan niat baik, jadi seharusnya tidak demikian. Baiklah kalau begitu, saudara Xing Jue. Aku akan datang menemuimu lagi ketika kamu merasa lebih baik. Setelah hening sejenak,
Yushiman perlahan mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xingjue sambil tersenyum. Pengawal lapis baja perak dari Lik Menshan meninggalkan rumah Liga. Setelah Yushiman pergi, aula utama sunyi, dan Sulin Lau Lau, dan Xiao Qian yang bersembunyi di kabinet aula utama juga keluar satu demi satu, karena mereka ingin melihat ini. Yang membunuh Li Xiaohan. Xingjue, apa yang harus kita lakukan dengan tubuh tetua Yu? Pada saat ini, Feng Lao berjalan ke arah Xingjue dan bertanya. Setelah mendengar kata-kata Feng Lao, Xingjue perlahan berbalik dan melirik mayat tetua Yu lagi. Mayat tetua Yu ini cukup menyedihkan, jelas dia telah terluka parah selama hidupnya, tetapi fitur wajah yang rusak memang tubuh tetua Yu. Itu penampilan itu benar. Tuan, tolong kubur dia dengan murah hati. Xingjue menghela nafas setelah melihat tubuh penatua Yu, dan kemudian berkata kepada penatua Feng. Apa? Pemakaman yang murah hati. Pada saat ini, seluruh aula utama meledak, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak mengerti mengapa Xingjue harus mengubur musuh seperti itu dengan murah hati. Masuk akal bahwa dengan kepribadian Xingjue, sangat tidak rela untuk membunuhnya secara pribadi. Bahkan jika dia mati, Xingjue tidak akan pernah meninggalkan seluruh tubuhnya, tetapi keputusan Xingjue sekarang membuat mereka banyak berpikir. Bingung. Kaisar, tutup gerbang aula utama. Pada saat ini, Xingjue mengalihkan pandangannya yang dalam keluar aula utama, dan berkata dengan ringan. Melihat ini, Kaisar tidak ragu-ragu, hanya untuk melihat bahwa gerbang berat aula utama mulai menutup perlahan dengan lambaian jubah lengannya, dan setelah gerbang ditutup, Kaisar ada di sini lagi lapisan pesona kedap suara diatur di atas gerbang. Xingjue, ada apa? Setelah pintu ditutup, semua orang mengalihkan pandangan penasaran mereka ke Xingjue, karena mereka dapat mendengar dari kata-kata Xingjue bahwa dia sepertinya memiliki sesuatu untuk diumumkan kepada semua orang. Sebenarnya, tetua ini bukanlah pembunuh yang membunuh Xiaohan. Xingjue berbalik perlahan dan berkata kepada semua orang. Apa? Kamu bilang penatua Yu bukan pembunuhnya. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, semua orang terkejut lagi, menatap Xingjue dengan tercengang. Dulu di lembah bulan ilusi, suara pria berbaju hitam itu memang sangat mirip dengan tetua Yu. Suara? Dapat dikatakan bahwa pelaku sebenarnya terlalu meremehkan saya, dia tidak tahu seberapa tajam kekuatan jiwa saya, tidak peduli bagaimana dia mencoba menyembunyikannya, dia tidak dapat menyembunyikan selera jiwanya. Dan sejak itu dia muncul di hadapanku dari saat di depanku, aku telah melihat melalui identitasnya. Pada saat ini, mata Xingjue menyala seperti obor, aura pembunuhnya memenuhi udara, dan setiap kalimat yang dia ucapkan begitu berat di mulutnya. Jantung. Kakak Xingjue, siapa pembunuhnya? Pada saat ini, Sulainer yang berada di samping akhirnya tidak bisa menahan amarahnya, dan bertanya pada Xingjue. Heh. Melihat pertanyaan Sulainer, Xingjue tersenyum masam tak berdaya, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan. Sebenarnya, pembunuhnya. Dia baru saja berada di aula utama. Setelah tersenyum masam, Xingjue perlahan mengangkat kepalanya dan mengucapkan kata demi kata. Apa? Mungkinkah tetua Zhao itu? Pada saat ini, semua orang sangat terkejut. Namun, mereka sangat percaya pada kata-kata Xingjue, dan mereka tahu bahwa kekuatan si pembunuh berada pada level kaisar perang tingkat menengah, dan hanya penatua Zhao yang baru saja mencapai level ini di aula utama. Itu benar, memang penatua Zhao yang melemparkan Xiaohan ke lembah yang dalam. Tapi pembawa pesan utama yang sebenarnya adalah wanita kedua dari rumah Liga saat ini, Yushiman. Tapi di wajahnya dipenuhi dengan ekspresi rasa sakit yang tak terlukiskan. Pada saat ini,
semua orang semakin terkejut. Mereka bahkan tidak percaya bahwa Yu Shiman berada di balik pembunuhan Li Xiaohan, tetapi mereka tidak bisa tidak mempercayai kata-kata Xing Jue, karena mereka tahu bahwa Xing Jue kata-kata itu jelas bukan tanpa dasar. Xing Jue, apa yang terjadi? Feng Lao bertanya dengan penuh semangat. Penatua Zhao adalah orang kepercayaan Yu Shiman, dia sama sekali tidak memiliki motif untuk menyakiti Xiaohan. Dan hanya ada satu alasan baginya untuk melakukan ini, dan itu adalah perintah Yu Shiman. Dan itu adalah Yu Shiman pada awalnya. Yu Shimanlah yang bersikeras bahwa pembunuhnya adalah Penatua Yu ketika dia mengusulkan untuk menikmati bulan di lembah bulan ilusi. Sekarang dia mengirim tubuh Penatua lagi, ini hanyalah pembunuhan. Karena dengan kekuatan Liga Menshan, itu tidak akan mustahil seorang kaisar pertempuran tingkat menengah. Melihat pertanyaan Feng Lao, Xing Jue menjelaskan kepada semua orang dengan ekspresi serius. Bang, aku tidak menyangka Yu Shiman akan begitu kejam. Pada saat ini, telapak tangan Feng Lao tiba-tiba menampar meja di sampingnya, dan kekuatan yang kuat langsung mengubah meja giok menjadi bubuk. Dan pada saat ini, aura pembunuh merasuki wajah lamanya. Tidak hanya Feng Lao, tetapi semua orang yang hadir saat ini memancarkan aura pembunuh seperti Feng Lao. Mereka bukan orang yang membosankan, dan mereka benar-benar mengerti apa yang terjadi setelah mendengar ini. Adapun motif Yu Shiman, semuanya jelas. Artinya, Yu Shiman ingin menduduki Xing Jue, tetapi Li Xiaohan adalah penghalang besar jika dia ingin secara egois menduduki Xing Jue, jadi dia ingin menyingkirkan Li Xiaohan. Hanya saja yang tidak mereka duga adalah bahwa Yu Shiman akan begitu kejam dan bertindak begitu tidak hati-hati. Xing Jue, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan mundur dari Alliance Menshan? Xiaolong berjalan ke Xing Jue dan bertanya dengan penuh semangat. Dari apa yang terlihat, bahkan jika Xing Jue mengatakan dia ingin menyatakan perang terhadap Li Menshan, dia akan bergegas ke Li Menshan tanpa ragu-ragu. Tidak, sekarang bukan waktunya. Kita perlu mengumpulkan kekuatan, dan ketika kita memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan pemerintah aliansi, kita akan menyerang pemerintah aliansi dalam satu gerakan. Saya ingin rumah Meng menghilang dari benua Tianwu. Saya ingin Yu Shiman menjadi pendosa di rumah Meng selama ribuan tahun. Saya ingin dia tahu bahwa konsekuensi mengambil tindakan terhadap Xiaohan akan menjadi harga dari seluruh harta keluarganya. Xing Jue tinjunya terkepal erat, matanya tajam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang tak terlihat naik seperti api. Pada saat ini, dia sepertinya tidak memiliki emosi, tetapi hanya pembalas dendam. Bab 302 Hutan Kematian. Istana Asura hari ini tidak berbeda dari masa lalu di permukaan, tetapi diam-diam merekrut elitnya sendiri, dan bahkan dengan mengorbankan harta berharga, beberapa orang kuat dari aliansi asli dibawa ke Istana Asura untuk mengumpulkan pasukan dan mendapatkan momentum. Siap untuk berangkat. Adapun Xing Jue dan Pak Tua, mereka memanfaatkan waktu ini untuk pergi ke salah satu dari 4 tempat terlarang yang legendaris, Hutan Kematian. Karena di ruang jiwa Hutan Kematian, ada kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh para pemakan jiwa. Selama Anda menyerap semuanya, kekuatan Xing Jue juga akan meningkat banyak. Meski tidak bisa mencapai level kaisar perang, setidaknya bisa mencapai puncak raja pertempuran tingkat tinggi dapat menghemat waktu pelatihan bertahun-tahun. Dan yang paling penting adalah buku rahasia boneka jiwa di ruang jiwa. Selama Xing Jue mendapatkan buku ceat boneka jiwa, itu dapat membantu lelaki tua itu membentuk kembali tubuh fisik, dan dengan pemulihan tubuh fisik, kekuatan orang tua juga akan pulih, bahkan jika dia tidak bisa mencapainya. Kejayaan tahun itu, tapi jangan diremehkan. Dan pada saat kritis ini, itu bisa menjadi pendukung terkuat Istana Asura. Dengan kata lain, jika lelaki tua itu benar-benar dapat memulihkan kekuatannya,
Istana Asura pasti bisa menjadi istana sekutu kedua di lingkaran dalam. Hutan kematian terletak di tepi lingkaran dalam dan domain yang menjulang tinggi, dan tidak ada susunan teleportasi kuno di sekitarnya. Oleh karena itu, dengan kecepatan Xingjue, butuh waktu hampir sebulan untuk mencapai jangkauan hutan kematian. Seperti yang diharapkan menjadi salah satu dari 4 tempat terlarang, hutan kematian ini benar-benar aneh. Masih ada jarak dari hutan kematian yang besar, tapi Xingjue sudah bisa mendengar suara ratapan dingin dari sana, dan menggeram, bahkan mengaum. Singkatnya, semua yang ada di depannya memberitahu Xingjue bahwa hutan kematian ini jelas bukan tempat yang baik. Xingjue, jangan ceroboh. Monster di hutan kematian sangat kuat setelah diubah oleh pemakan jiwa. Dan mereka tidak bisa meninggalkan hutan kematian melalui pengekangan khusus. Setelah 100 tahun reproduksi, harus ada banyak monster, jadi tunggu kamu hati-hati saat memasukinya. Ini adalah jalan rahasia yang dibangun oleh pelahap jiwa kami di bawah hutan kematian, dan kamu dapat mengikuti jalan rahasia ini langsung ke ruang rahasia jiwa. Pada saat ini, lelaki tua di samping Xingjue dengan sungguh-sungguh mengingatkan Xingjue, dan menyerahkan cetak biru kepada Xingjue sambil berbicara, mudah untuk menemukan pintu masuk saluran itu. Yah, aku akan berhati-hati. Setelah Xingjue mengambil cetak biru itu, dia menunjukkan senyum cerah khasnya. Aku percaya kamu harus baik-baik saja. Tapi ingat untuk memanggilku setelah tiba di ruang rahasia jiwa, dan kamu tidak boleh memasuki ruang rahasia jiwa sendirian. Melihat kalimat di depannya, lelaki tua itu tersenyum puas, tapi kemudian dia mengingatkan dengan hati-hati. Para pemakan jiwa mengembangkan jiwa binatang buas dan kekuatan jiwa di ruang rahasia jiwa, dan melakukan banyak eksperimen kejam dan bahkan menakutkan untuk tujuan ini, dan banyak monster kuat disegel di ruang rahasia jiwa. Dan setelah 100 tahun, lelaki tua itu juga takut akan perubahan apapun, karena produk percobaan yang dikembangkan oleh pelahap jiwa belum dikendalikan oleh pelahap jiwa. Jadi jika mereka melepaskan segelnya, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Dimengerti, aku bukan anak berusia 3 tahun, kamu tidak perlu memberitahuku berkali-kali. Melihat ini, Xingjue tersenyum, karena lelaki tua itu telah mengingatkannya berkali-kali di sepanjang jalan, bahkan Xingjue, yang selalu sabar, tidak tahan. Melihat penampilan Xingjue, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu dimasukkan ke dalam gelang penyimpanan oleh Xingjue. Setelah memasukkan lelaki tua itu ke dalam gelang penyimpanan, Xingjue pertama-tama dengan hati-hati melihat ke hutan kematian yang penuh dengan suasana aneh di depannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju hutan kematian. Pohon-pohon di hutan kematian semuanya adalah spesies purba dan langka, dan beberapa pohon setebal 100 kaki, dan setinggi 1000 kaki, hampir seperti puncak gunung, jadi kawasan hutan kematian pasti tidak ada. Kurang dari pegunungan besar. Cabang-cabang dan dedaunan yang lebat terjalin bersama untuk menghalangi sinar matahari yang luas, sehingga pemandangan di hutan kematian ini sangat gelap, ditambah dengan ratapan monster yang menakutkan, itu memberi orang perasaan yang sangat suram. Untungnya, kegelapan sama sekali tidak berpengaruh pada Xingjue. Adapun lolongan menakutkan dari monster-monster itu, Xingjue bahkan lebih bersemangat, karena Xingjue selalu suka dirangsang. Pada saat ini, di hutan kematian, Xingjue terus memperdalam sesuai dengan rute yang ditandai pada cetak biru, dan ada juga monster kuat yang terus aktif di sekitar Xingjue, tetapi dengan syarat bahwa Xingjue telah sepenuhnya menyembunyikan kekuatan jiwa dan aura, mereka tidak ada jejak Xingjue yang bisa ditemukan. Tapi Xingjue juga menemukan fenomena aneh. Monster-monster peringkat raja itu memang sangat tidak normal. Daripada mengatakan bahwa mereka sedang mencari makanan, mereka tampaknya berlari dengan liar, dan lari mereka yang tidak teratur itulah yang membuat beberapa monster mulai mendekati Xingjue. Cih, apakah akhirnya di sini? Tiba-tiba,
Xing Jue menghentikan sosoknya yang maju, dan perlahan meletakkan cetak biru di tangannya ke dalam pelukannya. Kemudian dia mengalihkan pandangan tajamnya ke kedalaman hutan di sebelah kanan, melihat semak-semak yang bergoyang. Xing Jue tidak bisa membantu tetapi perlahan mengepalkan tangan kanannya. Bum, 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 roar, bum, 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 roar. Pada saat ini, ada semburan raungan terus-menerus di kedalaman hutan, dan raungan binatang buas, dan suara itu semakin dekat dan semakin dekat ke Xing Jue, dan saat suara itu mendekat, tanah di bawah kaki Xing Jue mulai bergetar. Mengaum, tiba-tiba, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di hutan, dan pada saat yang sama, dua sinar merah gelap juga diproyeksikan dari bayangan hitam. Ternyata itu adalah monster tipe serigala peringkat raja tingkat tinggi. Monster ini panjangnya hampir 100 kaki, dan di atas tubuh coklat, gas ungu tua terus-menerus keluar, naik dari tubuhnya seperti nyala api. Dan Xing Jue tidak bisa merasakan emosi apapun, atau bahkan kebijaksanaan apapun pada monster ini. Tidak mungkin membayangkan bahwa monster peringkat tinggi dari peringkat raja, monster kuat yang seharusnya ada seperti Xiaolong dan Benlei Leopard King, akan benar-benar menjadi seperti ini, metode yang sangat kuat untuk melakukannya. Mengaum. Pada saat ini, binatang berbentuk serigala telah menjarah Xing Jue dengan mulut berdarah terbuka lebar. Tanpa serangan energi apapun, ia benar-benar melancarkan serangan langsung ke Xing Jue dengan tubuhnya. Bentuk serangan yang paling primitif. Namun, monster ini adalah monster tingkat raja tingkat tinggi. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang sangat kuat, tetapi kecepatan serangannya juga sangat cepat. Angin kencang menindas Xing Jue. Badai dahsyat terus bertiup di tubuh Xing Jue, dan jubah hitam serta rambut hitam legam berkibar bersamanya, tapi mata Xing Jue masih terkunci rapat, dan monster yang terus mengembang di matanya, dan tidak ada jejak ketakutan di wajahnya, sebaliknya, ada sentuhan harapan. Bang! Dan pada saat mulut berdarah monster itu hendak menelan Xing Jue tiba-tiba meninju, dan pada saat yang sama, semangat juang yang kuat keluar dari mulutnya seperti kerucut baja. Pukulan Xing Jue bukanlah masalah kecil. Bahkan puncak gunung biasa pun bisa hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan kekuatannya yang dahsyat bisa langsung menembus tubuh monster ini. Dengan hujan darah yang berserakan, monster itu juga tidak berdaya. Dia jatuh di depan Xing Jue. Woos! Setelah membunuh monster peringkat raja yang gila ini dengan satu pukulan, Xing Jue meraih tubuh monster itu di kehampaan dengan telapak tangannya, dan seberkas jiwa binatang yang bersinar samar ditembakkan dari tubuh monster itu, akhirnya jatuh ke tangan Xing Jue. Puff! Dan ketika jiwa binatang masuk, masa kekuatan jiwa hitam pekat seperti api menyembur keluar dari telapak tangan, dan menelan jiwa binatang, dan ketika kekuatan jiwa memudar, bahkan jiwa binatang juga menghilang. Yah! Jiwa binatang buas dari monster tingkat tinggi peringkat raja masih sangat bagus. Pada saat ini, senyum puas muncul di wajah Xing Jue. Karena pada saat ini, jiwa monster dari monster itu telah disempurnakan dengan hukuman. Nyatanya, kekuatan jiwa Xing Jue sudah sangat kuat, bahkan menakutkan, dan dengan akumulasi waktu latihan, Xing Jue telah mengembangkan metode pengendalian jiwa yang tercatat dalam seni pemakan jiwa hingga mencapai titik kesempurnaan, jadi ini hanya masalah sesaat untuk memurnikan jiwa binatang dengan tingkat hukuman tertentu. Tetapi meskipun jiwa binatang dari monster tingkat raja tingkat tinggi ini sudah sangat kuat, itu memang jauh dari kekuatan jiwa Xing Jue. Meskipun dapat memainkan sedikit efek tambahan, efeknya tidak jelas, tetapi monster ini jiwa binatang tampaknya lebih kuat dari monster normal. Setelah itu, Xing Jue tidak berhenti, tetapi terus berjalan menuju kedalaman hutan kematian. Sepanjang jalan, Xing Jue juga bertemu dengan beberapa monster yang berlarian liar, namun dengan mudah dibunuh oleh Xing Jue tanpa terkecuali. Karena pada level Raja Perang, Xing Jue sudah menjadi keberadaan yang tak terkalahkan. Tetapi dengan pendalaman terus-menerus,
Xing Jue juga mulai menjadi lebih berhati-hati, karena Xing Jue sudah bisa merasakan beberapa keberadaan yang mengerikan, yaitu monster peringkat kekaisaran. Meskipun Xing Jue membunuh monster peringkat raja semudah membunuh ayam, monster peringkat kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan Xing Jue hari ini. Dengan kata lain, jika Xing Jue bertemu monster peringkat kaisar, hanya ada satu pilihan. Melarikan diri saja. Tetapi kemudian, Xing Jue juga menemukan bahwa monster kekaisaran itu tampaknya terkurung di kedalaman hutan kematian oleh semacam energi aneh, sehingga mereka sama sekali tidak bisa bergegas ke tepi luar. Akhirnya aku menemukanmu. Setelah penjelajahan mendalam selama hampir 1 jam, Xing Jue akhirnya menemukan sebuah pohon kuno yang besar, tetapi tanda pohon di peta di tangan Xing Jue tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bab 303 Binatang Eksperimental Tertinggi. Dilihat dari permukaan, pohon purba ini sama saja dengan pohon lainnya, tanpa ada perbedaan. Namun pepohonan di sekelilingnya tersusun dalam formasi yang aneh, artinya, Xing Jue dapat mengetahui bahwa pohon ini adalah pintu masuk melalui pepohonan di sekitarnya. Namun formasi ini hanya bisa dikenali oleh mereka yang sudah mendapatkan cetak birunya. Xing Jue perlahan datang ke pohon kuno yang besar ini, dan dengan lembut menekan telapak tangannya di permukaan pohon ini, dan dengan masuknya kekuatan jiwa, pohon ini juga mulai membuat semburan poni. Ong! Diiringi dengan suara nyaring, permukaan pohon mulai kabur, dan kemudian sebuah gerbang pesona tiba-tiba muncul. Hal yang tersembunyi itu benar-benar rahasia, tidak heran tidak ada yang bisa memecahkan rahasia hutan kematian ini. Ketika gerbang pesona muncul, Xing Jue menghela nafas kagum. Karena setelah mengetahui bahwa pohon ini adalah pintu masuk ke jalan rahasia, Xing Jue menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki pohon ini, tetapi yang mengejutkan Ling Xing Jue, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang pohon ini dengan kekuatan jiwanya. Kemudian Xing Jue mengambil langkah besar dan melangkah ke gerbang pesona, dan dengan masuknya Xing Jue, gerbang pesona juga menghilang, dan pohon besar itu kembali ke tampilan sebelumnya. Ini sama sekali bukan lorong, ini seharusnya aula yang dalam. Setelah memasuki lorong, Xing Jue benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Karena dia menemukan bahwa ini sama sekali tidak sama dengan lorong yang dia masuki di masa lalu. Itu tidak sempit, tetapi seperti aula yang luas. Hanya saja aula ini tidak memiliki ujung tetapi memanjang sampai ke dalam. Kedua sisi aula utama juga diukir dengan sosok berbagai monster, dan bertatahkan batu cahaya yang sangat terang. Cahaya kuat yang dipancarkan oleh batu cahaya menerangi aula utama dengan terang. Setelah meratapi kemurahan hati para senior klan pemakan jiwa, Xing Jue mulai berpacu ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Lagi pula, Xing Jue ingin mencapai ruang jiwa dengan cepat, jadi dia juga meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Tapi saat dia masuk lebih dalam, Xing Jue juga menemukan bahwa struktur lorong ini sebenarnya tidak sederhana, akan ada lorong menuju puncak hutan kematian pada jarak tertentu, dan di lorong ini, Anda masih bisa mendengar apa yang terjadi. Di atas, bagian ini sangat panjang, begitu lama sehingga setelah 2 jam berlari dengan kecepatan Xing Jue, dia masih belum merasakan keberadaan ruang jiwa, tetapi ini juga mencerminkan betapa luasnya hutan kematian dari samping. Boom, boom, boom. Bas, boom, bas, boom. Bang, boom, boom. Tapi saat Xing Jue berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba terdengar suara dari atas hutan kematian. Di sana ada semburan raungan yang sangat menusuk telinga, dan Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti pada saat ini, dan wajahnya menjadi serius. Karena Xing Jue dapat mendengar dari raungan bahwa kedua belah pihak sedang bertarung, dan pertempuran ini mengandung serangan seni bela diri, yang berarti bahwa seseorang benar-benar menerobos hutan kematian ini dan Xing Jue sekarang lokasinya sudah berada di bagian terdalam dari hutan kematian. Artinya,
Di atas Xing Jue adalah semua monster kekaisaran, yang berarti bahwa orang itu sedang melawan monster kaisar di kedalaman hutan kematian. Setelah merasakan situasi ini, Xing Jue tiba-tiba menghentikan sosoknya, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba memperluas kekuatan jiwanya dan melemparkannya ke hutan kematian, ingin mengetahui seperti apa orang berani masuk ke sini. Kaisar pertempuran menengah. Wanita. Dia masih wanita muda. Seiring dengan penyelidikan kekuatan jiwa, kekuatan, jenis kelamin, dan bahkan usia pria kuat misterius itu semuanya diselidiki oleh Xing Jue. Jelas. Namun, Xing Jue sedikit terkejut, tetapi ini sebenarnya adalah seorang wanita, dan dia adalah seorang wanita muda. Dari segi usia, dia hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Xing Jue sangat terkejut bahwa kekuatannya bisa mencapai level ini pada usia seperti itu. Hei, Shen Tianyu ini benar-benar tempat lahir jenius. Terkejut, Xing Jue menghela nafas tak berdaya. Kemudian menyapu ke kedalaman aula lagi. Dan kali ini, setelah berlari dengan kecepatan ekstrim selama kurang dari setengah jam, Xing Jue merasakan bahwa bagian depan telah mencapai ujung aula. Dan benar saja, setelah beberapa saat berlari dengan kecepatan ekstrim, sebuah gerbang yang sangat lebar muncul di depan Xing Jue. Gerbang ini tingginya ribuan kaki, dan simbol yang sangat aneh terukir di permukaan batu, seperti monster tetapi bukan tubuh yang utuh. Perasaan keseluruhannya lebih seperti bentuk monster yang dipadatkan oleh jiwa. Intuisi memberitahu Xing Jue bahwa di balik gerbang istana raksasa ini terdapat ruang rahasia jiwa. Pada saat ini, Xing Jue tampak sedikit bersemangat, karena bagaimanapun, ini adalah warisan dari klan pemakan jiwa. Sebagai anggota klan pemakan jiwa, merupakan hal yang sangat menarik untuk melihat warisan rasnya sendiri. Setelah menenangkan diri, Xing Jue pertama-tama menekan tangannya ke gerbang istana. Kali ini Xing Jue bisa merasakan udara pesona samar mengalir melalui gerbang, dan kekuatan pesona ini sangat kuat. Saya khawatir bahkan yang terkuat sekalipun kaisar perang tidak akan bisa mengalahkannya. Dan pesona ini dapat memblokir kekuatan jiwa, membuat Xing Jue tidak mungkin mendeteksi situasi di ruang jiwa saat ini. Xing Jue perlahan mundur beberapa langkah setelah penyelidikan tidak membuahkan hasil, dan kemudian dia melambaikan jubah lengannya, dan sesosok tua muncul bersama dengan sinar cahaya. Ini tiba begitu cepat, anak laki-laki benar-benar efisien. Setelah lelaki tua itu muncul, dia menemukan gerbang yang sudah dikenalnya di depannya, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xing Jue dengan kagum. Pak Tua, apakah ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam ruang jiwa ini? Xing Jue bertanya dengan rasa ingin tahu ketika lelaki tua itu muncul. Tidak, jadi kita hanya bisa tahu jika ada perubahan di ruang jiwa sekarang setelah dibuka. Melihat Xing Jue bertanya pada lelaki tua itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue menjentikkan pergelangan tangannya tanpa ragu, dan perintah pemakan jiwa muncul di tangan Xing Jue. Setelah itu, Xing Jue memasukkan kekuatan jiwa ke dalam token pemakan jiwa di bawah mata orang tua yang terkunci, dan kemudian menekan token pemakan jiwa di gerbang. Dengan lampiran token pemakan jiwa, lapisan pesona hijau muda muncul di gerbang batu besar, dan setelah beberapa saat menggeliat, lapisan pesona ini juga menghilang. Bang! Gemuruh bergemuruh. Dan dengan menghilangnya lapisan pesona ini, gerbang batu besar ini juga mulai terbuka perlahan di bawah mata terkunci Xing Jue dan lelaki tua itu, dan pada saat ini, Xing Jue semakin mengguncang jiwa sesuaikan kekuatan dengan yang terbaik untuk mendeteksi situasi di ruang jiwa. Orang tua, cepat mundur. Pada saat ini, pupil Xing Jue tiba-tiba melebar, dan pada saat yang sama, wajahnya langsung menjadi pucat. Lalu dia buru-buru mengambil sosok tua di sampingnya dan mulai mundur dengan sangat cepat. Karena pada saat ini, Xing Jue merasakan keberadaan yang menakutkan, monster
monster perantara kekaisaran, dan yang Xing Jue rasakan bukan hanya itu, tetapi juga kekuatan gelap nirkabel yang gelap, yang membuat Xing Jue merasa ketakutan. Mengaung. Tepat ketika Xing Jue menemukan perubahan ini, raungan gemuruh datang dari gerbang batu, dan kemudian sosok besar berkedip dari gerbang batu keluar. Apakah ini monster? Setelah sosok raksasa itu melarikan diri dari ruang rahasia jiwa, Xing Jue dapat melihat penampakan monster ini, dan kemunculan monster ini membuat Xing Jue semakin terkejut. Ini adalah monster raksasa dengan panjang lebih dari 100 kaki, tetapi bentuknya sangat aneh, karena tidak memiliki kulit, tetapi otot-otot Sue Linlin langsung terlihat, dan ia memiliki 3 kepala, yaitu penampilan serigala, ular, harimau. Yang paling mengganggu Xing Jue adalah tubuh monster ini memancarkan gas ungu tua yang sama dengan monster di luar, tetapi gas di tubuhnya lebih pekat dan gelap. Itu binatang percobaan pamungkas. Xing Jue, cepat pergi. Pada saat ini, lelaki tua di pelukan Xing Jue tiba-tiba berteriak pada Xing Jue. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue tidak ragu-ragu, berbalik dan bergegas ke sisi lain aula. Dia tidak hanya menggunakan teknik pengendalian angin secara ekstrim, Xing Jue bahkan memanggil pelindung jiwa. Mengaung. Tapi saat Xing Jue melarikan diri, binatang aneh itu juga mulai mengejar Xing Jue dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kecepatannya sangat menakutkan bahkan Xing Jue tidak bisa menyingkirkannya. Orang tua, monster macam apa ini? Kenapa dia masih bisa mengejarku setelah aku menyembunyikan auraku? Pada saat ini, Xing Jue telah menyembunyikan semua auranya melalui perintah pemakan jiwa, dan menggunakan kekuatan jiwa untuk memimpin jalan yang lewat ke hutan kematian. Jalan di atas dibuka, tetapi monster itu masih mengikuti Xing Jue seperti bayangan. Itu adalah binatang percobaan, dan telah berevolusi menjadi tubuh pamungkas. Di ruang rahasia jiwa, awalnya ada 3 binatang percobaan di tingkat junior kaisar, yaitu serigala bulu, ular darah, dan Cloud Tiger. Dan kamu monster di depanku adalah versi gabungan dari 3 monster, artinya, salah satu monster menelan kekuatan dari 2 monster lainnya, dan dengan demikian mencapai tingkat menengah dari peringkat kekaisaran. Melihat pertanyaan Xing Jue, lelaki tua itu menjelaskan dengan detail berbicara kepada Xing Jue. Menelan monster lain untuk berubah menjadi kekuatanmu sendiri? Bukankah ini terlalu menakutkan? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini bukan hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah binatang percobaan semacam ini lebih tertarik pada manusia daripada Warcraft, dan juga sangat sensitif terhadap aroma manusia. Artinya, tidak peduli seberapa banyak Anda menyembunyikan napas, kamu tidak bisa melarikan diri dari mereka. Pelacakan. Pria tua itu terus menambahkan. Apa? Mengejar bau manusia. Mendengar ini, Xing Jue juga megap-megap karenanya, tetapi pada saat yang sama mata Xing Jue tiba-tiba menjadi cerah, karena pada saat ini dia telah memikirkan cara untuk menghadapinya. Bab 304 Kamar Jiwa. Gaolau, karena binatang percobaan ini suka memakan manusia yang lebih kuat seharusnya bisa membangkitkan nafsu makannya, bukan? Xing Jue bertanya pada Lau Lau sambil berlari kencang ke depan dengan kecepatan tinggi. Yah, begitulah. Binatang percobaan ini. Awalnya dikembangkan untuk perang, jadi ia memiliki daya tarik yang kuat bagi manusia, terutama orang-orang yang kuat. Pria tua itu sedikit bingung, lagi pula, kali ini tidak hanya akan menyebabkan kegagalan memasuki ruang jiwa, tetapi bahkan keselamatan mereka akan terancam. Tetapi melihat pertanyaan Xing Jue, pria tua itu masih mengangguk sebagai jawaban. Jika itu masalahnya, maka itu mudah ditangani. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue juga tersenyum dengan tenang, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya. Ong! Tiba-tiba,
kekuatan jiwa gelap di tubuhnya mulai keluar dari tubuhnya, dan pada saat ini, lapisan energi putih terus naik di atas kekuatan jiwa ini. Xingjue, kamu. Setelah melihat perubahan pada Xingjue saat ini, wajah lelaki tua itu berubah drastis, memperlihatkan ekspresi khawatir, karena Xingjue sedang menunjukkan kekuatan ledakan yang merugikan diri sendiri saat ini, dan jiwanya adalah pembakaran. Tidak apa-apa menjadi tua, hanya sebentar. Xingjue berkata dengan senyum tipis seolah dia tahu lelaki tua itu mengkhawatirkannya. Setelah itu, dia bahkan mempercepat kecepatan di bawahnya, dan kecepatan Xingjue saat ini lebih dari beberapa poin lebih cepat dari sebelumnya. Setelah mencapai batas kecepatan, Xingjue segera datang ke tempat dia berhenti sebelumnya, yaitu tempat ditemukannya wanita misterius yang sedang bertarung dengan monster itu. Ong! Setelah datang ke sini, Xingjue memperluas kekuatan jiwanya, dan ketika kekuatan jiwanya mengalir ke saluran jiwa di atas, gerbang pesona besar yang mengarah ke hutan kematian muncul. Suara mendesing. Ketika gerbang pesona muncul, Xingjue berubah menjadi semburan cahaya dan melonjak ketika dia berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah kembali ke hutan kematian, Xingjue tidak berhenti sama sekali, tetapi mulai bergerak menuju kedalaman hutan kematian dengan kecepatan tinggi. Mengaum. Tidak lama setelah Xingjue pergi, binatang percobaan pamungkas bergegas keluar dari gerbang pesona dengan raungan yang menakutkan, dan kemudian mengejar Xingjue di udara. Dan ketika teriakan binatang percobaan ini terdengar, monster di sekitarnya benar-benar mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi dengan rengekan rendah. Anda harus tahu bahwa mereka adalah makhluk yang telah kehilangan kecerdasannya dan seharusnya tidak memiliki hati yang takut, tetapi ini adalah the ultimate binatang percobaan membuat mereka takut. Pada saat ini, kecepatan Xingjue telah mencapai titik ekstrim, dan hembusan angin terus melewati sisinya, kecuali jika dia adalah Zhan Huang yang kuat. Jika tidak, dia tidak dapat mengetahui keberadaan Xingjue dengan mata telanjang, dan di keadaan jiwa yang terbakar, Xingjue telah berhasil menjauhkan diri dari binatang percobaan. Dan target Xingjue saat ini bukan di tempat lain, tapi wanita muda misterius itu. Xingjue ingin membawa binatang percobaan pamungkas ke dalam jangkauan wanita itu. Dan dengan kekuatan yang kuat dari wanita itu, binatang eksperimental tertinggi pasti akan menyerahkan Xingjue dan menyerang wanita itu, sehingga Xingjue dapat menyingkirkan binatang eksperimental tertinggi dan memasuki ruang rahasia jiwa dengan aman. Tapi mengikuti jejak wanita misterius itu di sepanjang jalan, Xingjue semakin terkejut dengan kekuatan dan identitas wanita misterius itu. Karena di sepanjang jalan, Xingjue telah menemukan mayat beberapa monster peringkat kekaisaran, dan di antara mereka juga ada monster peringkat menengah. Artinya, wanita misterius yang juga berada di level kaisar pertempuran tingkat menengah sebenarnya dapat mengalahkan monster level yang sama yang telah diperkuat. Bahkan jika wanita itu memiliki harta untuk membantunya dengan kekuatan semacam ini, itu juga menunjukkan kekuatannya dari samping kekuatan transendental, karena harta menghabiskan banyak orang, dan dia membunuh begitu banyak monster, yang menunjukkan kekuatannya. Aku menemukannya. Setelah beberapa saat pelacakan cepat, sosok wanita misterius itu akhirnya muncul tidak jauh dari Xingjue. Meski jaraknya masih jauh, Xingjue secara kasar dapat melihat sosoknya dengan jelas. Itu adalah wanita mungil dengan gaun seputih salju, dan saat ini wanita itu sedang memegang pedang panjang seputih salju bertarung melawan kekaisaran tingkat menengah monster, dan pedang panjangnya sebenarnya adalah harta bermutu tinggi. Maafkan aku. Agar berhasil memasuki ruang rahasia, aku hanya bisa menggunakanmu sebagai tameng. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas, dia enggan menggunakannya sebagai umpan untuk orang seperti itu. Xingjue yang merawat wewangian dan batu giok. Tetapi untuk membantu lelaki tua itu memadatkan tubuh fisiknya, untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan untuk membantu Xiaohan membalas dendam, Xingjue hanya dapat menggunakan wanita ini sebagai perisai satu kali.
Woos. Setelah diam-diam meminta maaf kepada wanita muda dan kuat itu, Xing Jue buru-buru mempercepat sosoknya dan terus menjarah ke kedalaman. Ketika lelaki tua itu melihat wanita itu, dia akhirnya mengerti pikiran Xing Jue. Lalu ada senyum penghargaan di wajahnya. Meskipun Xing Jue agak tidak adil, tetapi di saat-saat yang luar biasa, ada cara yang luar biasa, seperti kata pepatah, tidak ada racun bukanlah suami, dan terkadang perlu menggunakan cara yang tidak bermoral untuk kepentingan diri sendiri. Xing Jue dan Gao Lao disembunyikan oleh perintah pemakan jiwa, dan wanita itu tidak dapat mendeteksi jejak Xing Jue sama sekali, tetapi dia tidak tahu bahwa bencana yang seharusnya bukan miliknya akan terjadi secara diam-diam. Mengaum. Tidak lama setelah Xing Jue berlalu, binatang percobaan pamungkas dengan aura menakutkan datang menjarah, dan kali ini, dia tidak terus mengejar Xing Jue, tetapi langsung merampok pergi wanita itu. Apa ini? Wanita ini bukan orang biasa. Ketika binatang percobaan pamungkas mendekat, dia merasakan keberadaannya. Perubahan mendadak ini semakin mengejutkan wanita misterius itu, dan dia berbalik dengan cepat untuk mengamati benda apa yang kuat ini. Dan pada saat ini, pipinya yang tidak terlalu cantik, tapi agak lembut muncul. Hanya saja saat ini, pipinya tergantikan oleh ekspresi terkejut. Apa ini? Kapan keberadaan seperti ini ada di hutan kematian? Melihat binatang percobaan pamungkas tidak jauh dari sana dengan gas hitam ungu pekat dan bentuk aneh, wanita itu benar-benar terkejut, bahkan itu adalah ketakutan, dan tanpa ragu sedikit pun, tubuhnya yang halus mulai berlari dengan kecepatan tinggi ke kejauhan. Hei, kuharap dia baik-baik saja. Merasakan bahwa binatang percobaan pamungkas mengubah arah pelacakannya, Xing Jue juga berbalik. Ketika dia melihat wanita itu melarikan diri dengan panik, dan seekor binatang kekaisaran tingkat menengah mengikuti di belakangnya. Dan setelahnya binatang percobaan pamungkas, Xing Jue juga menghela nafas tak berdaya, dan kemudian bergegas menuju lorong yang baru saja menyembur keluar dengan kecepatan tinggi. Om! Setelah kembali ke lorong, Xing Jue buru-buru menutup pintu masuk lorong, dan mulai menyebarkan kekuatan jiwa ke sekitarnya untuk mendeteksi apakah ada monster lain yang memanfaatkan celah ini untuk memasuki lorong. Untungnya, tidak ada monster yang masuk. Setelah penyelidikan selesai dan ditemukan bahwa tidak ada yang terjadi, Xing Jue memiliki senyum penuh harap di wajahnya, karena pada saat ini, dia akhirnya bisa dengan aman memasuki klan pemakan jiwa. Kamar jiwa. Xing Jue, ruang jiwa dibagi menjadi 3 lantai. Lantai pertama adalah tempat binatang percobaan disegel dan percobaan dilakukan. Pada awalnya, pemakan jiwa memiliki ambisi besar untuk menyatukan seluruh benua Tianwu, jadi percobaan binatang buas dikembangkan untuk perang. Hanya saja tidak berhasil. Lantai 2 adalah tempat para tetua eksperimental beristirahat dan menyimpan barang, dan chat jiwa disimpan di lantai 2. Jiwa. Ada sejumlah besar jiwa binatang dan tubuh jiwa di lembaga penelitian. Penelitian ini dianggap sebagai penelitian terhebat oleh keluarga kami, dan pembangunan ruang jiwa justru untuk penelitian ini. Sayang sekali meskipun penelitian telah dilakukan selama ratusan tahun, namun telah menghabiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Pemakan jiwa. Tapi itu masih tidak berhasil. Itu sangat mudah diserap dan tidak butuh waktu lama untuk disempurnakan. Dalam perjalanan ke ruang rahasia jiwa, lelaki tua itu menjelaskan secara detail kepada Xing Jue hal-hal di dalam ruang rahasia jiwa. Tubuh jiwa? Menyerap tubuh jiwa? Tua, bukankah itu tidak pantas? Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Xing Jue tampak sedikit ragu. Tidak apa-apa memintanya untuk memperbaiki jiwa binatang, tetapi tubuh jiwa bagaimanapun juga adalah manusia. Xing Jue selalu merasa bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tubuh jiwa itu semua adalah musuh klan pemakan jiwaku,
Dan setelah transformasi khusus, mereka bukan lagi tubuh yang hidup, tetapi mirip dengan jiwa binatang, yang merupakan objek yang tidak mudah menguap. Melihat ini, lelaki tua itu menjelaskan sambil tersenyum. Tapi Pak Tua, ketika saya memurnikan roh, saya hanya menembus ke tingkat Raja Perang. Bisakah memurnikan jiwa binatang dan tubuh jiwa ini benar-benar membuat saya lebih kuat? Pada saat ini, Xing Jue menambahkan jalan. Ada juga level antara roh dan roh. Menurut catatan pemakan jiwa saya, roh dibagi menjadi 4 tingkat. 4 tingkat adalah dewa, roh, surga, dan bumi. Keempat tingkat ini ada juga celah yang sangat besar antara roh. Roh yang kamu murnikan dan roh di tubuhku hanya setingkat bumi. Roh semacam ini digunakan untuk sekedar meningkatkan kekuatan jiwa dan memiliki efek yang besar, tetapi menggunakannya kekuatan untuk mengubah adalah jauh lebih lemah. Namun, saya pernah mengumpulkan roh tingkat surga di Soul Devourer saya, dan kekuatan roh itu tidak sebanding dengan roh tingkat bumi. Bahkan patriark klan saya butuh lebih dari 10 tahun untuk menyempurnakan roh tingkat bumi itu dengan kekuatan yang mencapai langit. Dari sini kita bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan jiwa tingkat bumi itu. Melihat wajah Xing Jue pertanyaan, lelaki tua itu berkata kepada Xing Jue lagi. Bab 305 Pria Misterius. Bahkan patriark dari klan pemakan jiwa menggunakan lebih dari 10 tahun untuk menyempurnakan roh tingkat hari itu. Lalu seberapa menakutkankah roh tingkat roh dan roh tingkat dewa? Heran dan penasaran. Tingkat spiritual? Untuk mencari roh di daratan, pemakan jiwa mengirim sejumlah besar orang kuat untuk mencari reruntuhan di mana-mana, tetapi yang terkuat hanya menemukan roh tingkat langit, sedangkan untuk roh tingkat roh itu belum pernah ditemukan sebelumnya. Agaknya tingkat roh itu tidak dapat diringkas dari benua Tianwu, kan? Sedangkan untuk tingkat dewa, sudah tercatat dengan jelas dalam catatan gulungan kuno, itu hanya legenda. Lihat Xing Jue sangat penasaran, pria tua itu menjelaskan sambil tersenyum. Dan setelah mendengarkan penjelasan lelaki tua itu, Xing Jue juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang esensi, dan segera datang ke ruang rahasia jiwa lagi saat keduanya mengobrol. Saat ini, pintu ruang rahasia jiwa terbuka, dan Xing Jue dapat dengan jelas melihat pemandangan di ruang rahasia jiwa di luar ruang rahasia jiwa. Dinding di lantai pertama ruang rahasia jiwa sangat istimewa. Bisa dikatakan lebih kuat dari dinding di lorong gelap, dan ada mantra biru muda yang aneh di dinding, dan mantra itu mengalir perlahan dalam pola tertentu, membuatnya semakin misterius. Itu telah hancur berantakan, tapi untungnya, ruang rahasia jiwa adalah pesona yang ditambahkan oleh patriark sendiri, jadi tidak diperbolehkan masuk ke lantai 2. Setelah memasuki ruang rahasia, lelaki tua itu melihat ke tanah yang dihancurkan oleh binatang percobaan pamungkas. Lantai pertama kekacauan, berkata dengan rasa terima kasih. Orang tua, kalau begitu aku akan membuka lantai 2. Lantai pertama benar-benar dihancurkan oleh binatang percobaan pamungkas, yang membuat Xing Jue tidak tertarik sama sekali, jadi ketika dia memasuki ruang rahasia jiwa, Xing Jue langsung datang. Pintu menuju lantai 2. Melihat ini, lelaki tua itu juga datang ke sisi Xing Jue, mengangguk setuju. Setelah lelaki tua itu mengangguk, Xing Jue membuka pintu batu besar menuju lantai 2 melalui perintah pemakan jiwa. Ledakan. Diiringi dengan semburan suara gemuruh, gerbang batu mulai naik perlahan, dan segera lantai 2 ruang jiwa memasuki penglihatan Xing Jue dan lelaki tua itu. Dibandingkan dengan lantai 1, gaya lantai 2 cukup berbeda. Bisa dibilang aula mewah yang khas, ada berbagai rak buku di aula, dan di atas rak buku ada berbagai buku, tentunya kebanyakan harus terkait dengan bahan penelitian. Di kedua sisi aula utama, terdapat beberapa ruangan, yang jelas merupakan tempat peristirahatan para tetua pelahap jiwa singkatnya, dibandingkan dengan tempat percobaan kejam di lantai pertama,
lantai kedua ini penuh dengan perasaan hangat. Itu benar-benar tidak berubah sama sekali. Setelah memasuki lantai 2, ekspresi nostalgia muncul di wajah tua itu. Orang tua, karena ruang kematian ini sangat tersembunyi, kenapa para pelahap jiwaku tidak bersembunyi di sini? Setelah melihat lingkungan di lantai 2, Xing Jue bertanya dengan sedikit bingung. Ruang jiwa ini sangat penting bagi pemakan jiwa kita, jadi setelah perang dimulai, untuk menghindari melibatkan ruang jiwa dan hasil penelitian, Patriark memerintahkan ruang jiwa ditutup. Kami, para pelahap jiwa, juga sangat yakin bahwa kami bisa menang, menargetkan pelahap jiwa kita. Menghadapi orang-orang kuat itu, belum lagi hutan kematian yang disamarkan oleh para pelahap jiwa, bahkan tempat-tempat seperti lembah bulan ajaib dapat dengan mudah dijangkau jika dia mau. Tuan muda dari Tuan muda membawa mereka ke tempat terpencil di benua Tianwu, dan menyegel jiwa mereka melalui metode penyegelan waktu, dan kemudian menempatkan mereka di rumah orang biasa. Tapi aku tidak menyangka kekuatan itu begitu ganas. Ada begitu banyak hantu batin, yang menyebabkan kegagalan semua rencana. Ketika lelaki tua itu berbicara tentang peristiwa tahun ini, dan menyebutkan kegagalan dan kematian klan pemakan jiwa, ekspresi lelaki tua itu sedikit bersemangat, dan bahkan jiwanya dan tubuh mau tidak mau merasa bersemangat. Gemetar samar. Untuk usia tua saat ini, Xing Jue tidak mengganggu tetapi memperhatikan lelaki tua itu dalam diam, karena Xing Jue dapat membayangkan suasana hati seperti apa menyaksikan usia tua pemakan jiwa dari puncaknya hingga kepunahannya. Namun, tampaknya beberapa orang berhasil lolos dari malapetaka saat itu. Jika tidak akan ada keturunan yang luar biasa dari pemakan jiwa seperti ayahmu, dan penerus yang sama hebatnya sepertimu hari ini, Jenderal tua. Tatapan lembut itu beralih ke Xing Jue, dan ada senyum puas di wajahnya, jelas dia sangat puas dengan apa yang telah dilakukan Xing Jue sejauh ini. Orang tua, masuk akal bahwa patriark dari klan pemakan jiwaku seharusnya telah mencapai tingkat kaisar perang tingkat tinggi, dan setelah memurnikan semangat hari itu, dia bahkan lebih kuat ke tingkat yang menakutkan. Itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Dan bahkan patriark yang begitu kuat dikalahkan oleh pria misterius itu. Mungkinkah orang kuat misterius itu telah mencapai tingkat santo perang legendaris? Santo perang. Bukanlah santo perang legendaris. Yang suci kuat dapat membebaskan diri dari semua belenggu langit dan bumi. Tidak hanya kuat dan menakutkan, tetapi mereka juga bisa hidup selamanya. Dan apakah mereka semua ingin memasuki tempat perlindungan legendaris? Sekarang, mengapa dia menyerang pemakan jiwaku? Pada saat ini, Xing Jue terus bertanya. Karena di reruntuhan kuno, pemilik reruntuhan dengan jelas mengingatkan Xing Jue bahwa orang misterius yang menyebabkan kematian klan pemakan jiwa mungkin masih berada di benua Tianwu. Itu sebabnya sekarang Xing Jue ingin tahu lebih banyak tentang orang misterius itu. Lagi pula, pelaku sebenarnya yang memusnahkan klan pemakan jiwa dan membunuh ayahnya adalah orang misterius itu. Aku tidak tahu. Santuari dan Battle Saint hanyalah legenda. Tidak ada yang benar-benar melihatnya, setidaknya tidak di benua Tianwu. Beberapa sesepuh teratas dari klan pemakan jiwa. Dan lingkaran pertempuran horor semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa kita dekati, jadi aku belum pernah melihat pertempuran yang menghancurkan bumi itu, dan aku tidak yakin level apa orang misterius itu. Aku, klan pemakan jiwa. Bergerak, jadi saya tidak tahu, mungkin itu monster tua dari kekuatan tertentu yang belum lahir. Lagi pula, ada beberapa kekuatan teratas yang memusuhi klan pemakan jiwa saya di daratan pada waktu itu. Ribuan tahun sejarah. Melihat pertanyaan Xing Jue, lelaki tua itu menjelaskan dengan perlahan. Setelah mendengar penjelasan lelaki tua itu, Xing Jue tampak semakin bingung dan bingung, karena sekarang segala sesuatu tentang lelaki misterius itu benar-benar cukup misterius, karena identitas dan kekuatannya masih menjadi misteri. Orang tua itu,
siapa kekuatan utama yang menyerang pemakan jiwaku? Pada saat ini, Xing Jue bertanya lagi. Hehe. Melihat pertanyaan Xing Jue, lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum lega, dan penampilan lelaki tua yang tidak normal itu membuat Xing Jue bingung. Sebenarnya, setelah memasuki lingkaran dalam, saya juga menanyakan tentang kekuatan itu secara tidak langsung, tetapi yang mengejutkan saya adalah kekuatan itu semuanya telah musnah, dan orang yang menghapus kekuatan itu tidak lain adalah milikmu. Ayah, karena semua kekuatan itu secara tidak langsung dimusnahkan oleh Xuandian dengan berbagai alasan dan konflik. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata perlahan dengan senyum puas di wajahnya. Tetapi pada saat ini, Xing Jue terdiam lagi, karena ini berarti, kecuali pria misterius itu, ayahnya telah membunuh semua musuh klan pemakan jiwa, dan bahkan ayah pria misterius itu hanya selangkah lagi dari pembunuhan. Tetapi pada akhirnya dia dikalahkan oleh saudaranya. Hehehe. Memikirkan hal ini, Xing Jue tidak bisa menahan tinjunya, giginya terkatup rapat, dan suara gosokan tangan dan gigi terus terdengar dari tubuh Xing Jue, aura pembunuhan yang intens. Hei! Melihat penampilan Xing Jue seperti ini, Chang Lao menghela nafas tak berdaya, karena setelah mendengar berita tentang matinya beberapa kekuatan musuh utama dari klan pemakan jiwa, Chang Lao, seorang senior dari klan pemakan jiwa, juga mengagumi kekuatan dan kemampuan ayah Xing Jue. Dalam waktu sesingkat itu, Xuandian telah dibangun menjadi kekuatan teratas di benua Tianwu, dan semua kekuatan musuh dari klan pemakan jiwa telah dimusnahkan dengan berbagai alasan dan konflik yang tidak ada hubungannya dengan klan pemakan jiwa. Ini tidak hanya menunjukkan bakat luar biasa ayah Xing Jue, tetapi juga kebijaksanaan dan pikirannya yang tak terbayangkan. Orang seperti ini adalah orang yang benar-benar jenius dan kuat. Dalam pandangan orang tua itu, berbagai bakat yang ditunjukkan oleh ayah Xing Jue telah melampaui patriark dari klan pemakan jiwa yang sangat dia kagumi di dalam hatinya. Pak Tua, apakah manual jiwanya masih ada? Setelah hening sejenak, suasana hati Xing Jue juga mereda, dan kemudian dia bertanya kepada lelaki tua itu. Tujuan utama perjalanan ini adalah buku rahasia jiwa, karena dengan dia dapat membantu lelaki tua itu memulihkan kekuatannya. Selama lelaki tua itu memulihkan kekuatannya, kekuatan Istana Asura juga akan meningkat pesat. Pada saat itu, Anda tidak hanya dapat menantang Lik Menshan, tetapi Anda juga dapat melangkah ke tengah domain yang menjulang tinggi. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat lingkaran luar dan dalam, mereka hanyalah satu-satunya lingkaran luar dan dalam hanya pusat yang bisa disebut domain menjulang tinggi yang sebenarnya. Baiklah, tunggu lelaki tua itu melihatnya. Di bawah pengingat Xing Jue, lelaki tua itu perlahan datang ke rak buku, dan kemudian dia melihat telapak tangannya tiba-tiba menonjol, dan sebuah buku sederhana jatuh ke tangan lelaki tua itu. Untungnya, kamu masih hidup. Ketika buku kuno ini jatuh ke tangan lelaki tua itu mulai membelai buku itu dengan penuh kasih, dan masih ada senyum tipis di wajahnya, yang terlihat seperti melihat seorang teman lama yang saya belum melihat untuk waktu yang lama. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.